Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Anggota kelompok 1 terdiri dari Aulia Fihatni Irsu, Miftahul Anwaril Mutakin, Anissa Dwi Pratanti, Agnesya Salsa Sabila, Wahinda Lantip Putratama, dan Anjani Rizky Putrisya. Pancasila memiliki dua peranan yang penting, yakni sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus berbentuk benda fisik. Dan identitas bangsa memiliki artian sebagai suatu keseluruhan atau totalitas sebagai bentuk ciri, tanda, maupun jati diri yang melekat pada suatu negara, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membedakannya dengan negara yang lain. Dalam menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia, yaitu dengan mempedomani Pancasila dalam segala aspek untuk keberlangsungan kehidupan yang baik. Cara menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan adalah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dalam semua aktivitas pembelajaran. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan P5 melalui kurikulum Merdeka Belajar. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik serta memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan perbedaan karakteristik seperti agama, gender, gaya belajar, minat, motivasi, hingga tingkat pengetahuan dan keterampilan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang diharapkan dengan tujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat diraih oleh peserta didik. Pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang terbangun utuh dalam 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Dan ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Contoh implementasinya pada pendidikan yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya, membiasakan literasi agama sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu berbineka global. Contoh implementasinya dalam pendidikan yaitu membimbing peserta didik tanpa memandang suku, ras, agama, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Contoh implementasinya yaitu mengajak peserta didik untuk bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah dan kerja bakti penghijauan. Yang keempat yaitu mandiri. Contoh implementasinya yaitu membimbing peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri dalam memahami materi. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Contoh implementasinya yaitu menggunakan model pembelajaran abad ke-21 seperti problem based learning dan juga pelaksanaan pembelajaran secara berkelompok. Dan yang keenam yaitu kreatif. Contoh implementasinya yaitu penugasan untuk mengasah kemampuan kreatif serta memberikan soal berbasis problem sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah dan memberikan pendapat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dalam mendengarkan presentasi ini. Mari kita simpulkan beberapa poin penting yang telah dibahas. Pertama, Pancasila adalah identitas unik bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman dan nilai-nilai bersama.
Ini bukan sekedar konsep, tetapi bagian integral dari siapa kita. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, kita telah melihat bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi kuat untuk membentuk karakter peserta didik. Dengan implementasi profil pelajar Pancasila, kita berkomitmen untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dalam akademis, tapi juga memiliki nilai-nilai luhur. Terima kasih semuanya, semoga kita dapat terus membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Sampai jumpa dan terima kasih.